Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajmain, khususan ila Syekh Abi Suja wa huwa Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani wa Ali Abi Abdullah Muhammad bin Qasim wa Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi wa usulihim wa furihim wa man tasabadahim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah walaupun agak susah kita bisa ngaji lagi. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, barangkali kalian ingin mengikutinya dari awal urut, kalian tinggal beli kitabnya, namanya Fathul Qorib. Nah, nanti yang kita baca Fathul Qoribnya dan matannya takrib kita maknain. Ya, seperti biasa nanti takribnya tetap kita maknain ala pesantren biar enggak hilang, rasa pesantren, rasa lirboirnya biar tidak hilang. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahibul jabairi utai wong kang anduweni pira-pira perban. Pira-pira perban. Iku yamsahu musapa sapa sahibul jabair. Alaiha ing atase jabair. Wa yatayammamu lan tayammum sapa sahib. Wa yusolli lan salat sapa sahib. Wala i'adatalan ora ana baleni iku alaihi wajib ing atase sahib. Maksudnya buat kalian yang punya perban, kalau kata dokter perbannya itu nggak boleh dikena air, maka pas wudu cukup perbannya itu diusap pakai air, kemudian diganti dengan tayamum, dan kalian sholat tidak usah nanti sholatnya mengulang. Wa yusolli walaihi, tapi ada syaratnya. Ingkana lamun ono opo watuha oleh masang jabair, oleh masang iku ala tuhrin ing atase suci. Jadi kalian kalau mau masang perban, apa yang luka sebelum dipasang perban dibersihi, kemudian kalian wudu terlebih dahulu. Dari waktu masang perban harus dalam keadaan suci. Kemudian wayatayamamu lan tayamum sapa sahibul jabair likuli fardhatin ing dalam saben-saben salat fardu. Wa yusolli lan salat sapa wayatayamum sapa sahibul jabair likuli fardhatin krana saben-saben salat fardu. Wa yusolli lan salat sapa sahibul jabair bitayammumin kelawan tayamum wahidin kang siji maing salat saakang karep sapa sahib minan nawafili nyatane saking pira-pira sunat. Jadi dengan satu tayamum boleh satu salat fardu dan boleh banyak sekali salat sunat, terserah mau berapa aja, yang penting bukan salat fardu ya, salat sunat. Kemudian kita baca yang di dalamnya itu, yang di tengah kita lihat wa sahibul jabairi jam'u jabiratin bi fatil jimi wa hiya ahsabun aw qasabun tusawi wa tusyadidu ala mudil kasri liyal kahima. Maksudnya perban di sini adalah kalau zaman dulu itu ya bisa kayu, bisa bambu, terus diikat pakai kain gitu sehingga lukanya itu biar sembuh total. Ya kahima itu biar sembuh, biar pulih kembali. Dua sahibul jabairi yamsahu alaiha bil ma'i illam yumkinhu nas'uha li khaufi dhararin mimma sabaqa. Nah, kenapa diusap? Diusap itu kalau tidak mungkin untuk melepas perbannya. Kenapa tidak mungkin melepasnya? Karena ada sesuatu yang kata dokter tidak boleh. Misalnya luka kakinya,
Nah itu kan biasanya yang kalau luka kaki besar gitu, itu kan yang masang dokter. Kalau harus lepas itu harus yang lepas harus ahlinya misalnya. Nah sehingga kita misalnya setiap mau wudhu nggak mungkin kita manggil dokter. Nah jadi susah ini. Nah kalau kondisinya seperti itu, maka yang nggak boleh kena air tadi, cukup diusap. Jadi tangannya dibasahin kemudian diusap aja bagian perbannya. Jadi yang diusap bagian perbannya. Wayatayamamu sohibul jabairi fi wajihi wayadahi kama sabako. Setelah itu nanti diganti tayamum. Nah tayamum itu ya muka sama tangan. Wa yusolli wala i'adata alaihi in kana watuha al jabairo ala tuhrin. Jadi dan kemudian tayamum terus sholat. Nah sholatnya nggak usah ngulang kalau masang perbannya itu dipasang setelah wudhu, jadi setelah suci terlebih dahulu. Wa kanat fi ghairi a'dha'i tayamumi, dan perban itu tidak berada di anggota tayamum. Berarti perban itu adanya tidak di muka dan tidak ada di tangan. Nah, jadi kalau tidak ada di muka, tidak ada di tangan, nggak masalah, diusap kemudian tayamum, sholatnya tidak usah ngulang. Wa ila ada. Kalau nggak begitu berarti nanti sholatnya ngulang. Berarti apa nih? Kalau perbannya itu ada di muka atau ada di tangan, yang bagian itu harus ditayamumi, nah, maka ya sholat aja, tapi sholatnya nanti tetap ngulang kalau lukanya sudah sembuh, perbannya sudah dilepas. Jadi kalau yang tadi tapi tetap tadi masangnya harus setelah wudhu terlebih dahulu. Wahada maqalahu Nawawi fi. Nah, pendapat ini nih yang tadi dipasang setelah suci, kemudian perbannya itu tidak boleh berada di anggota tayamum. Kalau nggak begitu nanti ngulang, itu adalah pendapat Imam Nawawi di kitab Raudhah. Lakinnahu qala fil majmu'i, akan tetapi Imam Nawawi sendiri berpendapat lain di kitab Majmu'. Apa itu? Inna itlaqal jumhuri yaqtadi adamal farqi ay bayana a'dha'i tayamumi wa ghairiha. Apa itu? Yaitu enggak masalah perban itu ada di mana. Jadi mau di anggota tayamum kek, mau enggak kek, asal prosedurnya sudah benar, ya sudah nanti wudhu, terus bagian yang nggak boleh kena air itu diusap, terus diganti tayamum, terus sholat, udah nggak usah ngulang. Nah tapi yang pendapat pertama tadi enggak, kalau ada di tayamum prosedur tetap, sholat tetap, tapi nanti sholatnya ngulang. Seperti itu. Wa yustaratu fil jabiroti alla ta'khudha minas sahihi illa ma la budda minhu. Apa itu? Listimsaki wasauki wal asobati wal marhani wa nahwiha. Nah syaratnya perbannya juga itu tidak boleh lebay lah, bahasa kita gitu. Jadi tidak boleh berlebihan. Apa maksudnya itu? Tidak boleh misalnya luka kecil begini, perbannya sampai gede sehingga menutup anggota yang waras. Jadi masa luka bungkusnya sampai gitu, nggak boleh. Kalau begitu nanti menyalahi aturan, tidak sesuai prosedur. Jadi perbannya itu harus secukupnya. Luka kecil ya perbannya kecil. Ini mentang-mentang misalnya anaknya bupati misalnya, dengkulnya luka sedikit atau kakinya luka sedikit, perbannya sampai numpuk begitu sehingga anggota yang waras ketutupan, ya nggak bisa begitu. Nah kalau begitu gimana? Yang ulang nanti sholatnya. Jadi tetap wudhu, bagian perbannya diusap, terus diganti tayamum, tapi nanti tetap ngulang kalau perbannya berlebihan. Jadi syarat perbannya harus tidak boleh berlebihan. Nah gitu gampangnya. Jadi perbannya tidak boleh berlebihan, sesuai kebutuhan maksudnya.
Kemudian alal jarhi kal jabirati tadi ya. Wa yatayammamu likuli faridatin wa mangdzuratin fala yujma. Wa yatayammamu likuli faridatin wa mangdzuratin. Maka dengan prosedur tadi, maka setiap satu tayamum hanya boleh sholat satu fardu atau sholat yang dinadari. Misalnya begini, nah, kalian misalnya nanti lulus dapat nilai terbagus. Kalau saya dapat nilai bagus, nanti akan saya sholat duha. Nah, sholat duha itu kan tadinya nggak wajib. Nah, karena kalian nadari, sholat itu menjadi wajib. Nah, kalau kondisinya punya perban tadi, maka tayamum kalian juga habis nanti buat sholat yang dinadari tadi. Jadi sholat yang dinadari itu nanti hukumnya seperti sholat 5 waktu, sama-sama wajib. Sehingga nanti kalau tayamum mau sholat lagi, mau sholat fardu lagi, misalnya sekarang kita punya sholat duha yang dinadari tadi, sampai duhur nggak batal. Nah, pas mau duhur tayamum lagi, karena tayamumnya udah dihabis dimakan oleh sholat duha yang dinadari tadi. Fala yujmi'u baina sholatai fardin. Nah, oleh karena setiap fardu harus satu tayamum, maka tidak boleh mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu tayamum. Misalnya kalian wudhu terus tayamum seperti tadi yang punya luka tadi, punya perban tadi, sholat duhur sampai sholat asar nggak batal. Nah, kalian nggak boleh langsung sholat asarnya, tapi harus tayamum terlebih dahulu, meskipun tadi wudhunya belum batal, karena tadi prosedurnya setiap tayamum hanya boleh satu fardu. Wala baina tawafaini, dua tawaf dikumpulin juga nggak boleh. Wala baina sholatin wa tawafin, sholat sama tawaf kan sama-sama fardu itu nggak boleh. Wala baina khutbatin wala baina jum'atin wa khutbataiha, juga tidak boleh mengumpulkan dalam satu tayamum sholat sama khutbah. Berarti kalau misalnya imam khutbah sekaligus itu khotib, pas selesai khotib dia tayamum lagi. Jadi nggak boleh khutbah dengan sholat dengan khutbahnya satu tayamum. Kemudian yang berikutnya walil mar'ati. Nah, ini kalian yang perempuan. Walil mar'ati idza tayammamat litamkinil halili antaf'alahu miroron. Nah, buat perempuan-perempuan yang tayamum, jadi tadi kasusnya itu misalnya dia head udah berhenti, belum sempat mandi, belum sempat wudhu, tiba-tiba kakinya ketiban galon misalnya, geletok, luka di perban. Nah, sementara itu sudah seminggu nggak ngumpul sama suaminya misalnya, udah selesai kan ini, selesai. Nah, misalnya suaminya nagih jatah misalnya, maka nggak boleh sebelum mandi. Nah, maka tayamum. Akan tetapi untuk kasus tayamum untuk halil itu namanya halil. Jadi orang habis head nggak sempat mandi terus tayamum itu namanya halil. Biar boleh kumpul sama suaminya itu namanya halil. Nah, kalau itu boleh satu tayamum nanti kalian kumpul terus misalnya udah selesai bla 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 terus mau kumpul lagi nggak usah tayamum lagi. Jadi satu tayamum boleh untuk beberapa kali kumpul dengan suaminya. Itu. Nah, repot lah. Misalnya udah ini tayamum dulu. Ribet itu. Ya ribet. Nah, jadi agama kita ini memang luar biasa baik. Jadi untuk urusan itu kita agama nggak mau ngeribetin. Jadi nggak tayamum lagi nggak usah. Jadi tayamum satu tadi untuk berkali-kali, bisa dipakai berulang kali untuk hubungan suami istri sama pasangannya. Kemudian tujmi'u bainahu wa baina sholati bidzalika tayammi. Nah, istimewanya lagi, misalnya kalian tayamumnya untuk sholat duhur atau sholat isya atau sholat apalah. Nah, kemudian setelah sholat suaminya udah gandolin aja misalnya, nggak usah tayamum. Jadi tayamum yang buat sholat tadi sekaligus bisa dipakai untuk nayamumi biar boleh kumpul sama suaminya. Nah, ini benar-benar baik, agama kita itu benar-benar baik. Jadi untuk urusan begitu aja itu nggak mau ngeribetin. Sholat sama itu boleh. Nah, tapi prosedurnya mesti sholat dulu. Kalau tayamum terus kumpul dulu batal.
ya kan? Ya batal. Jadi kasusnya ya tayamum dulu, sholat dulu, baru digandolin suaminya, misalnya kalau suaminya. Gitu. Kemudian yang berikutnya wa yusolli bitayamumin wahidin masya aminan nawafili sakitun min batin usahil matni. Kemudian boleh atau satu tayamum untuk satu fardu dan beberapa sholat sunnah. Nah, redaksi ini tidak ada di kitab lain. Udah matiin dulu. Udah. Nah, berikutnya kita lihat syarahnya. Apa yang bisa kita lihat di sana? Kita lihat maqalau Nawawi ya firadahu wa lakinahu fa inna fil majmu' ini inna itlaqul jumhuri aktsarul fuqaha, ya maksudnya jumhur itu siapa? Jumhur itu adalah kebanyakan ulama. Itlaq jumhuri aktsaril fuqaha'i ya tadi adamal farqi baina a'dha'i tayammumi wa ghairiha fi adamil i'adati. Nah, maksudnya di sana tidak ada perbedaan antara itu perbannya di anggota tayamum atau enggak. Itu maksudnya adalah sama-sama nanti sholatnya tidak usah ngulang gitu. Jadi asal prosedur tadi dipenuhi, itu di anggota tayamum atau tidak, nanti sholatnya tidak usah ngulang. Itu ya gitu. Kemudian yang berikutnya wahasilul mu'tamadi anal jabirota ingkanat fil a'dho tayamumi wajabat al-i'adatu mutlaqon. Nah, hasilul mu'tamad itu kesimpulannya beginilah. Kesimpulannya adalah kalau perban itu ada di anggota tayamum, walaupun sudah prosedur tetap sholatnya ngulang. Itu qaul mu'tamad. Itu yang pertama. Yang kedua, wa in kanat fi ghairiha fa illam ta'khud min as-sahihi syai'an fala i'adata mutlaqan. Kemudian yang kedua adalah kalau perban itu tidak ada di anggota tayamum, kemudian perbannya juga tidak berlebihan, maka sholatnya tidak usah ngulang mutlak. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, wa in akhadat ziyadatan ala qadril istinsaki wajabat al-i'adatu mutlaqon. Begitu juga kalau misalnya itu perbannya itu lebay, harusnya cuman kecil di perban gede sehingga menutup anggota yang sehat, maka itu juga mengulang. Nah, kemudian yang berikutnya wa in akhadas ma la budda minhu istimsaki fa in wada'aha ala tuhrin wa lam yasul nas'uha fala i'adata. Kemudian kalau perbannya itu sudah secukupnya, kemudian untuk melepasnya juga susah, tidak gampang gitu, maka tidak usah mengulang. Wa ila wa in wada'a ala hadasin aw sahula anazu wajabat al-i'adatu. Akan tetapi kalau perbannya itu terlalu besar sehingga menutup anggota yang sehat, atau dia perbannya itu sebenarnya gampang dilepas, jadi gampang dilepas wudhu kemudian dipasang lagi, kok nggak dilepas, nah maka sholatnya juga ngulang. Kemudian satu lagi yang bisa kita lihat di sana, wa yajuzu lil mar'ati tadi, wa yajuzu lil mar'ati al haidi ida tayammamat litamkinil halili ay zauji ay sayyidi minal wati antaf alahu ay atamkina miroron. Maksudnya gini, kalau tayamumnya itu untuk biar bisa berkumpul dengan suaminya, nah ini gambarannya adalah suaminya atau sayyidnya, tuannya kalau dia hamba, kalau dia budak, tapi kan hamba sekarang sedang tidak ada, maka dia cukup tayamum sekali untuk tamkin beberapa kali. Jadi kan repot nanti, setiap mau ini tayamum repot. Ma'ana kulamor
ma'anna kullamarotin minatam kini fardun alaiha, walaupun sebenarnya setiap itu dia wajib, tapi idza lam yakun biha maniun. Nah, jadi kalau tujuannya itu untuk halil, maka cukup satu kali tayamum untuk berulang-ulang tamkin terhadap suaminya. Jadi biar bisa berkumpul sama suaminya itu nggak perlu berulang-ulang tayamumnya. Wa tujmi'u bainahu ay at-tamkini al-halili miroron wa baina sholati ay sholatil fardhi bidzalika tayamumi. Dan istimewanya lagi adalah dengan tayamum yang sama untuk halil itu bisa dirangkap untuk sholat fardu. Nah, tentu ini gambarannya adalah sholat dulu. Jadi tayamum, kemudian sholat, ya tadi ya, jadi wudhu dan seterusnya bla bla. Kemudian karena ada luka, ada perban itu terpaksa dia harus tayamum, maka dia tayamum, kemudian sholat. Nah, setelah sholat seandainya mau berkumpul sama suaminya, maka tidak usah tayamum lagi, tapi cukup tayamum itu untuk mengumpulkan atau dipakai sholat dan tamkin terhadap suaminya. Nah, mungkin itu yang untuk episode kali ini. Yang berikutnya faslun wa kullu ma'in kharaja minas sabilain najsun wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.